Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan keuangan kalian selama COVID-19 ini? Saya berharap keadaan keuangan Anda dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi, bila keadaan keuangan Anda kurang baik, mungkin karena Anda belum memiliki pola pikir yang benar tentang uang. Jika berbicara tentang uang, ada begitu banyak sudut pandang yang berbeda dari setiap orang. Kesalahan muncul saat kita memiliki pola pikir yang salah tentang uang. Inilah saatnya untuk memperbaiki pola pikir kita tentang uang. Jika kita ingin cerdas dalam mengelola keuangan, mari kita terapkan 5 pola pikir tentang uang yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Pola pikir yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang akan dicapai. Yang harus dipahami adalah, saat kita tidak memiliki tujuan penggunaan khusus untuk uang, biasanya uang tersebut akan digunakan untuk hal lain dan habis begitu saja. Tanpa adanya tujuan yang khusus, uang sangat mudah dibelanjakan dan habis. Oleh karena itu, kita perlu memiliki tujuan khusus berkaitan dengan uang untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu. Pola pikir yang kedua adalah uang membutuhkan tujuan jangka panjang. Uang yang dimiliki oleh seseorang biasanya akan digunakan untuk solusi jangka pendek yang singkat. Misalnya saja, kita sering pergi ke tempat ngopi untuk bersantai di sana dan menghabiskan uang sekitar 50.000 saja. Jika berpikir dalam rentang jangka pendek, uang 50.000 tidaklah terlalu besar dan tidak akan membuat kita menjadi miskin. Namun, coba kita berpikir bahwa pengeluaran tersebut dalam jangka panjang. Misalnya saja bulanan atau tahunan. Ada berapa ratus ribu atau juta rupiah yang telah kita habiskan untuk sekedar minum kopi. Pola pikir selanjutnya adalah uang akan datang jika Anda menginginkannya. Jika ingin mendapatkan banyak uang, maka kita harus menginginkan uang tersebut dengan sengaja. Hal ini bukan berarti kita harus menjadi orang yang egois dan hanya berfokus pada uang saja. Namun, ini lebih kepada untuk memastikan bahwa kita bisa menghasilkan uang dengan cukup dan berkelanjutan. Pola pikir yang selanjutnya adalah uang tidak bisa berkembang dengan menabung. Fakta yang harus dipahami adalah uang yang kita miliki akan menjadi stagnan atau tidak berkembang bila kita letakkan di satu tempat dan bila kita simpan terlalu lama. Uang hanya bisa berkembang dan nilainya bertambah jika kita bersedia untuk melakukan investasi. Jika kita menyimpan uang di dalam rekening tabungan untuk dana darurat, hal ini bukanlah ide yang buruk untuk dilakukan. Namun, jika kita menginvestasikannya dengan bijak di suatu tempat, maka kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Berinvestasi tidak harus menunggu kita menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri melakukan investasi di berbagai instrumen keuangan. Ada beberapa instrumen investasi yang memungkinkan para pemula yang belum mengetahui cara berinvestasi dan juga memiliki dana yang terbatas untuk berinvestasi. Mari kita mulai belajar untuk berinvestasi. Pola pikir yang terakhir adalah perlunya memberikan uang yang kita miliki. Uang yang kita miliki perlu diberikan sebagian untuk orang lain melalui amal, sedekah, donasi, atau bantuan langsung. Hal ini perlu kita lakukan untuk mengingatkan kita bahwa uang adalah alat yang sangat hebat untuk membantu kita menjalani kehidupan yang seimbang. Kehidupan di mana kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan
dan berbagi dengan banyak orang. Memiliki 5 pola pikir tersebut akan sangat membantu kita untuk lebih baik dalam mengelola keuangan di masa depan. Jangan sampai uang yang kita miliki habis hanya untuk keperluan yang tidak penting dan jangka pendek. Sebaiknya pikirkan tujuan keuangan dalam jangka panjang. Misalnya saja, untuk dana menikah, dana melahirkan, dana liburan, dan lain sebagainya. Bila Anda memiliki pola pikir yang lain tentang uang, Anda bisa membagikannya di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, ada sebuah cuplikan video tentang uang yang ingin saya bagikan kepada Anda. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya, uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video berikutnya di channel Tukang Cerita.